teman-teman Motif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini kita kembali lagi bersama Yamaha Grand Filano, tapi bedanya kita temuin sama Vespa Primavera. Betul teman-teman. Nah, ini Vespa Primavera ini agak beda kalau dibandingin sama kemarin ya. Teman-teman kan banyak yang request komparasi dong sama Vespa LX, betul. Iya, banyak yang minta sama LX kan. Salah satunya mungkin karena ini ya, karena kapasitas mesinnya kan 25 cc kan. 20 cc, jadi mirip-mirip pas sama si Grand Filano. Grand Filano gitu kan. Terus secara harga juga mungkin nggak beda jauh ya. Iya. Sama-sama paling rendah kan 44 ya nggak ya kalau salah LX ya. Tapi tetap aja sama Grand Filano jadinya jauh. Jauh banget ya, sama 27 jutaan gitu kan. Iya. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk komparasinya sama Primavera aja deh. Kenapa sama Primavera? Karena kalau mood kita itu secara desain shape itu lebih lebih membulat gitu lah, lebih mirip antara si Primavera sama Grand Filano. Kalau si LX kan kayaknya lebih bantet ya. Terus yang kedua adalah secara performa. Nah, karena performanya, biarpun si Primavera ini pakai mesin 150 cc, tapi itu nggak beda jauh kalau dibandingin sama Grand Filano yang pakai 125 cc hybrid lah. Nah itu makanya. Nah akhirnya udah kita putusin kita sama Primavera aja, biarpun kalau secara harga jauh banget harganya. Primavera sekarang jual 50,7 juta on the road, Mas. 50,7 juta ya, gila ya. Primavera biasa ya, bukan Primavera S. Berarti hampir 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat. Dan Filano paling mahal aja 27,5 juta, Mas. Iya, bener. Ini sebenarnya nggak equal sih. Cuma ya karena banyak yang pada kepengen dijejerin, oke deh, kita jejerin. Nah, sekarang kita mau mulai dari apa nggak? Dari desain dulu, Mas. Oke, dari desain ya. Sip. Oke, teman-teman, kita mulai yang pertama dari desainnya. Oke nggak? Kalau desain suka yang mana nggak? Nggak bohong sih, Mas. Vespa Primavera. Kenapa paling suka gue? Nggak tahu ya, tampangnya tuh elegan, dengan tarikan-tarikan garisnya tuh apa ya, berkelas gitu loh, Mas. Ya, ketan lebih sederhana sih. Saya pikir lebih sederhana, tapi nggak berlebihan dan enak dilihatnya. Iya. Bener. Mungkin salah satunya juga gara-gara krom-kromnya, Mas ya? Ya, lebih banyak ya. Lebih banyak. Dashbody, ring lampu, spion, ini nih, di stang nih. Oh iya. Terus jengger, dasinya betul. Ada lebih banyak ornamen chrome-nya. Bahkan sampai lampu sennya aja tuh kalau dilihat kan bentuk reflektornya, mikanya tuh kayak diamond cut ya. Kayak pakai perhiasan ya, Mas. Betul. Kata lebih mewah, bener. Nah, kalo sebelahnya, si Mas, Filano ya kalau menurut saya sih ya tetap sih ya, shape-nya memang agak membulat dan rounded yang elegan, cuma memang banyak lekukan-lekukannya nggak? Iya, Mas. Tiba-tiba agak bulat, agak lekukan lagi. Ya khas motor-motor Jepang lah ya. Betul. Agresifnya lebih kelihatan gitu kan. Ya kalau detail-detail sih sebenarnya di Vespa-nya ada beberapa yang kelihatan mempertahankan part-part lawas gitu, kayak misalnya nih ada jengger sini nggak? Ini khas ya, Mas ya? Iya, khas banget. Terus ini nih dek penjakan kakinya kan dia masih pakai model yang garis-garis ada gitu list-listnya kan. Kayak gitu ya. mirip Vespa lama jadi gitu kan. Jadi setelah heritage itu lebih kerasa sih. Betul. Terus kalau yang beda lagi nggak, kalau di Primavera di Vespa itu ini loh kayak kakinya. Oh betul, Mas. Iya. Dia sok depannya pakai monosok ya. Cuman sebelah doang. Kalau dari sisi sebelah kanan, rodanya beneran kayak ban mobil gitu kan. Jadi dipamerin juga teman-teman. Dia bangga banget sama desain velgnya. Dan ini juga desain yang udah lama banget, karena zaman dulunya kan yang bikin Vespa itu desainer helikopter kan. Waduh. Oh iya betul. Salah satu ininya kan rodanya kan emang bisa dilepas satu kayak mobil kan. Jadi inspirasinya kayak gitu ya. Gokil loh teman-teman. Nah kalau sebelahnya, Mas? Ya ini mah biasa aja, udah kayak motor biasa ya. Suspensi teleskopik biasa gitu kan. Yang belakang juga udah kayak matic-matic biasa aja. Kalau secara detail sih ya selera lah ya. Mau yang lebih agresif di Filano, tapi kalau yang lebih retro ada di Vespa Primavera. Ini nggak yang bikin mahal nih nggak? Apa tuh, Mas? Ini bukan plastik nih. beneran kaleng yang pakai besi. Jadi di Vespa itu bodinya tuh monokok teman-teman. Jadi bodi sama rangka jadi satu. Itu khas Vespa zaman dulu kan, sampai sekarang masih dipertahankan. Nah kalau menurut saya jadi salah satu yang bikin mahal sih. Jadi bodi bagian sini nih, sayap ke bawah sampai ini nih pantatnya belakang nih yang kembung itu semuanya dari logam, bukan dari plastik. Kalau itu kan stok dulu ya. Aduh, rangka biasa ini pakai rangka pipa, terus pakai bajunya plastik kan. Itu yang bikin beda, kayaknya mahal gara-gara itu enggak. Jadi harganya bisa ditekan juga tapi, Mas, gara-gara pakai. Iya. jauh banget harganya. Oke, kita mau lihat fitur-fitur teman-teman. Kita deretin ya fitur-fiturnya ya. 50 juta plus 20 juta. Dapatnya apa sih gitu kan nih kayak. Dari lampu deh enggak? Dari lampu, Mas. Headlampnya udah pakai LED jelas. Sama LED juga. Klasternya atas bawah. Ini juga sama atas bawah juga ya. Tapi di Vespa ini katanya lebih sederhana sih bentuknya karena bulat gitu kan. Ini kan kayak segi 5 gitu ya, Mas.
Terus ring-ringnya semua pakai chrome, terus di stang-stang sini juga pada chrome semuanya kelihatan lebih elegan gitu kan. Tuh, ini cuma ini doang nih, batang spion doang. Spion doang ya. Sama cover spionnya doang yang pakai chrome. Cuma di Villano tuh asiknya apa? Udah ada parking brake lock-nya. Betul. Kalau di Vespa malah nggak ada tuh. Polos banget itu kalau turun ke bawah dasinya. Ah iya. Nah, dasinya kalau di Grand Villano Villano ada DRL-nya ya. Dan itu kalau kita kunci kontak on, dia langsung nyala. Penempatannya nggak umum ya mas ya? Di Iya. tengah-tengah gitu ya? Kalau Vespa kalau nggak salah di lampu sen ya? Iya, bener di sini. Kalau DRL-nya udah LED sih. Biarpun lampu senya malah masih pakai bohlam. Mas tanya yang ini dong. 50 juta bohlam. Yang itu udah LED ya. Yang ini udah LED dong lampu. Bener. Lampu sennya. Aduh, parah. Tapi yang cakep sih di sini ada grillnya kan. Ini khas banget ya mas ya? Dari Iyalah, dulu. Dari dulu. Kayak Vespa nggak ada apa? Grill. Tapi yang lama juga gitu kan, bulat, ada yang kalau pack kotak gitu kan. Memang tetap dibawa ke sini. Terus kalau lihat suspensi depannya, nah ini saya bilang nih teman-teman nih, kalau dari sisi sebelah kanan kan dia benar-benar polos kan. Kalau ini ada tabung suspensi teman-teman karena suspensinya teleskopik biasa Iya, ya. kanan kiri kan ganda kan. Nah, kalau si Vespa ini emang di bagian kanan ini tuh kelihatan lebih rumit kan. Karena si suspensi cuma satu, jadi ada swing armnya gitu, ada lengan ayunya kan, pakai batang satu di sebelah di bagian depannya ini. Terus kalau rem sama-sama udah disc brake ya. Sama-sama disc brake. Cuma bedanya kalau di Vespa udah pakai ABS teman-teman. Iya. ABS, tapi cuma satu channel ya, cuma yang depan doang. Dan kerennya kalau di ABS-nya si Vespa ini buka tutup kaliper itu cepet banget nggak? Jadi halus ya mas ya? Halus ya, di tangan tuh nggak terlalu kerasa yang getar-getar banget waktu ABS lagi aktif. Gitu. Terus kalau ban sama-sama pakai ring 12 ya nggak ya? Sama-sama ring 12, cuman itu mas Po. Apa tuh? Di Vespa itu kan di Primavera peleknya dicat warna silver ya mas ya? Nah. Jadi lebih kelihatan kan, lebih kelihatan menonjol lebih- teman-teman. Iya sih, benar-benar kita lebih elegan juga. Itu kan olah-olah bikin kayak lebih besar, peleknya kayak lebih Betul. gede diameternya kan. Nah kalau di Grand Villano, depan belakang warna hitam ya. Iya. Jadi ya udah gitu kelihatannya. Kayak bantat biasa aja. Iya. Padahal ukurannya sama ya? Itu sama, ini yang ban depan pakai ban 110/70. Terus lebar peleknya juga sama aja. Ini Ini juga sama, sama Mas. inci juga. Iya. Nah kalau Grand Villano remnya belum ada sistem ABS-nya. Masih biasa aja ya. Masih remnya. biasa aja. Wah, Satu feelingnya enak piston. sih, feelingnya enak. Empuk, jarak main remnya juga deket, nggak terlalu jauh kan. Buat tangan-tangan yang cewek-cewek juga. Jadinya pendek ya. Iya, remnya juga gampang. Kalau di Primavera ini agak keras ya emang. Gitu. Kalau dari bagian depan itu sih, kalau menurut saya paling oke memang kalau Vespa ini ya, suspensi depannya ikonik banget sama bodinya nih, tong. Kalau yang ini? Plastik, aduh, Vespa plastik, elegan ya. Istilah baru tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian belakang sini, kita lihat dari ini deh, tombol-tombol di arah stangnya. Kalau di Primavera ini cuma ada lampu jauh nih, jadi belum otomatis lamp on, tapi masih harus pakai Saklar. saklar. Ini agak males sih kalau tiba-tiba kita lupa kan, Iya. ketilang deh. Cuman ada ininya mas, ada untungnya. Apa? Kalau masuk gang, Oh iya, ya. Nggak diomelin ya. gak diomelin warga. Terus ini ada Bawahnya? tombol buat ganti-ganti mode di ininya nih, di MID-nya panel ya? indikatornya, ada MID-nya. Jadi enak banget nih kayak Moge, langsung di panel stang sebelah kanan. Di saklarnya, Mas. Kalau lagi riding tuh nggak perlu lepas tangan Ah. kan, bisa langsung ambil bawa Safety. motor gitu. Terus ini ada starter, ada klakson, ada lampu sen, lampu jauh, sana gitu doang teman-teman. Udah. Bisa banget. Itu doang. Kalau di Kalau di Grand Villano, saklar-saklarnya juga nggak jauh beda mas Po. Di sini ada saklar tombol starter, di sini ada tombol lampu hazard. udah dasarnya ya. Habis itu ada ini mas, Ya. SSS. Ada start system. Stop and start system betul. Iya. Kalau di Vespa malah belum ada teman-teman. Jadi nggak ada fitur buat bikin irit bahan bakar tuh nggak ada. Ini fitur mahal loh ini. Fitur mahal. Heeh. Habis itu sebelah kiri standar ada klakson. Heeh. Habis itu ada lampu sen sama lampu jauh Lampu dekat. jauh. Kalau di panel di stang sih yang paling signifikan di sana ada Ada hazard. hazard sama ada stop start systemnya. Betul. Oke, kalau speedometer di Vespa sederhana banget teman-teman. Ini masih pakai analog ya speednya. Terus bawahnya ada MID-nya isinya juga nggak terlalu lengkap teman-teman. Ini cuma ada fuel meter di atas. Terus ada odometer, ada trip A, trip B, sama jam digital. Ini cuma gitu doang. Simpel itu. Dan ini juga si layar digitalnya kecil banget dan belum negatif display. Jadi layarnya masih pakai latar yang warnanya cerah ya. Oh, LCD Hurufnya konvensional hitam. ya, Mas? Nah kalau di Grand Villano, panel instrumennya udah digital dua-duanya. Selain di LCD, di bawahnya ada MID juga mas. Iya. MID-nya dari TFT layarnya. Nah di atasnya ada speedometer sama indikator kalau ini mas connect ke Y-Connect di HP. Ya, nah itu teman-teman, kalau di Villano tuh ada Y-Connect ya, ada koneksi ke smartphone. Bayangin 27 juta loh ya, ada gitu, 50 juta malah belum ada. Lanjut. Habis itu di bawahnya teman-teman ini di panel TFT-nya cukup lengkap mas isinya. Nah habis di sebelah kirinya ada fuel meter pakai jarum digital, sebelah kanannya ada eco indikator yang real time, jadi Iya. tergantung bukaan gasnya.
Terus lanjut lagi di atasnya ada jam digital. Nah, di bawahnya nih Mas Po, ini infonya cukup lengkap nih. Ada average fuel consumption, ada voltase baterai, habis itu ada indikator kalau sistem hybridnya aktif. Jadi kalau misalnya kita gas di awal kan hybrid nyala hanya 3 detik ya. Saat kita start di awal, itu di sini ada animasinya yang nunjukin fiturnya atau sistem hybridnya aktif. Nextnya ada odometer, ada trip meter, terakhir ada real time fuel consumption. Kalau 100 km jelas sih mewah di Filano ya, TFT-nya mahal TFT-nya. Oke, kalau kita turun ke bawah teman-teman, ke bagian bawah stang ini ada beberapa konsol, beberapa fitur di bawah sini. Cuma kalau di Vespa tuh sederhana banget nih, kayak misalnya kunci. Masih pakai kunci kayak gini. Kunci kayak gini cuma udah immobilizer, dia lebih aman sih. Kalau kuncinya hilang atau pakai kunci T nggak bakal bisa nyala mesinnya. Jadi ini sebenarnya sih safety juga biarpun cuma sesederhana ini. Gitu. Kalau di sana udah pakai keyless ya nggak ya? Udah pakai keyless Mas. Tinggal putar knob aja. Betul. Sekarang ada tombol buat buka jok sama buat buka tutup fuel. bahan bakar ya. Nah, itu yang bikin beda juga tuh Mas. Buka tutup bahan bakarnya di depan. Iya, buka, betul. Jadi nggak perlu repot-repot buka jok lagi ya. Tinggal pencet tombolnya, ngebuka deh. Sama kalau di keylessnya itu juga ada airbag system. Jadi kalau kita pencet, otomatis ketahuan motor lagi parkir di mana gitu kan, ada suaranya tit 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 gitu. Kalau di Vespa nggak ada. Belum ada. Tapi untuk buka joknya di Vespa juga pakai tombol teman-teman, ada di sini nih. Ini kalau udah di posisi open, ditekan, nah ini udah bisa buat buka jok. Jadi kuncinya tombolnya ada di sini. Kemudian kalau konsol, ada konsol di bawah sini, nah pakai laci. Pakai laci, pakai penutup kayak lemari gitu ya. Ini kalau buka ditekan kuncinya, nah bisa buka kayak gini. Isinya nggak terlalu lebar sebenarnya. Karena sebenarnya kantongnya cuma di sebelah kiri ini aja nih. Ini ada kantong kecil, terus ada power outlet yang udah bentuknya pakai USB gitu. Sedangkan sebelah kanan nggak bisa diisi apa-apa karena ini malah jadi fuse box di sini ya. Gitu teman-teman. Sederhana banget sih kalau di Vespa. Kalau di Grand Filano tadi selain di sebelah kiri ada tutup tangki atau inlet tangki, sebelah kanannya ada masih ada laci ya. Masih ada laci, masih ada bisa buat naruh botol air mineral. Kalau di Vespa nggak ada. Terus ada kantongan barang juga. Betul, ada gantungan barang di sini, tapi di joknya nggak ada Mas. Kalau di Vespa kalau nggak salah ada ya di ujungnya. Jadi bedanya kalau di Vespa malah sudah di ujung jok nih, di depan sini. Ada gantungan barang. Kalau di Filano malah situ ya. Di depan. Oke, kita buka joknya nggak? Oke. Pencet tombol dulu. Yoi. Tuh. Wah, gimana Mas? Kalah gede Vespanya. Ya semua kalah gede teman-teman. Di Filano 27 liter ya, lebih gede dari NMAX. Kalau di Vespa nggak ada spesifikasinya sih. Ya? Tapi yang jelas ini helm bisa masuk sih. Aman-aman aja helm bisa masuk. Dan salah satu keunggulan Filano adalah pakai itu nggak? Apa tuh Mas? Ada lampunya. Oh iya. Ini kayaknya motor Yamaha kedua yang pakai lampu di bagasi ya Mas, selain X-Max ya? X-Max ya? Betul. Bener. Makanya keren banget nih di sebelah kiri juga. Kalau malam-malam enak banget sih. Lebih gampang bawa barang, lihat-lihatnya lebih gampang nyari-nyarinya. Tapi ada keunggulannya si Vespa. Apa deh Mas? Nih bisa copot. Jadi kalau misalnya kalian ke ini ya ke minimarket gitu kan, nggak bawa tas belanja gitu, bawa pakai ini aja nih. Masuk sini lagi. Atau mau nyuci motor, nggak bawa ember, tinggal diisi di keran. Jadi sebenarnya kenapa bisa dilepas kayak gini karena di Vespa ini kalau mau servis itu kan agak ribet ya. Kalau kayak Filano kan bodinya bisa dilepas di bodi plastiknya. Kalau nggak bisa dilepas, ini bodinya monokok nih. Rangka sama bodi jadi satu. Jadi akses untuk ke mesin ada dari sini, dari atas ini aksesnya. Jadi bagasinya bisa dicopot ya. Terus nggak pakai kunci-kunci baut apapun ya Mas? Sama sekali. Jadi memang biar memudahkan bisa buat lepas pasang-pasangnya. Dan dalamnya tuh ada kayak peredam panasnya teman-teman. Karena emang di bawah sini ini bener-bener langsung ke mesin ya. Kan. Ya lumayan lah. Gitu. Dan tangki bahan bakarnya ada di sini. Modelnya masih pakai tutup plastik kayak gitu teman-teman. Tapi kapasitas tangki bahan bakar jauh lebih gede teman-teman. Di motor ini 8 liter. Wah, 8. Di Grand Filano cuma 4,4 liter. 4,4 ya. Hampir setengahnya ya. Setengahnya iya bener. Terus kalau bagian belakang ada apa? Nggak ada sama bagian belakangnya standar sih Mas, cuma ada stop lamp sama stop lamp LED sama. Nah, lampu senya ini masih pakai bohlam. Lagi-lagi sennya Vespa masih pakai bohlam ya Mas. Cuma yang saya nggak suka tuh kalau dari Filano tuh intinya tuh. Apa tuh Mas? Ini ya? Lampu buat plat nomornya terlalu nonjol gitu loh, gede banget. Kalau di sini kan cakep nih, minimalis kan karena menyatu sama bodinya di bawah sini teman-teman. Lagi-lagi Mas, Vespa tuh bisa banget dibikin desainnya ya. Jadi nggak banyak yang keluar-keluar gitu. Belakangnya tuh minimalis. Oh ya ini keranjangnya bukan ori teman-teman, ini memang aksesoris sudah tambahan. Aslinya cuma ngelingkar gitu doang. Gitu. Kalau yang belakangnya tadi di Grand Filano stop lampnya udah LED. Modelnya lucu teman-teman, kayak diamond gitu. Nah, habis itu sennya boleh berbangga diri dari Vespa Primavera karena udah LED. Kalau secara fitur sih kayaknya
jauh ya. Di Jepang itu emang pasti banyak banget ya. Dengan harganya cuma setengah, fiturnya Iya. berkali-kali lipat. TFT, ada stop start system, tangkinya gampang diakses gitu kan. Ada Keyless hybrid, juga. keyless, way connect. Lampunya LED semua lagi. Iya. Aduh, apa yang bisa dibanggakan dari Vespa ini kalau setelah fitur? Aduh. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke riding positionnya. Nah, kalau dengan posisi ini sebenarnya agak unik nih. Ternyata dua motor ini tinggi joknya sama. Sama-sama 790. Bisa Lumayan janjian tinggi gitu ya? Bisa janjian. Jangan-jangan yang bikin Villano juga udah ngepasin kan. Vespa berapa sih kan? Vespa kan jangan Vespa beneran Primavera. pakai Primavera, Mas. Iya. Makanya bikin tinggi sama. Cuma uniknya waktu kita dudukin ternyata tuh lebih jinjit di Grand Villano. Nah, ini kita turunin. Nah, ini sudah duduk posisi duduk biasa, tingginya 170 cm, tuh masih jinjit sedikit ya. Sedangkan kalau kita naik di Primavera, sandarin dulu. Lebih pendek karena ternyata joknya teman-teman. Betul. Joknya tuh di bagian depan tuh lebih tirus kalau di Vespa Primavera, betul. Sedangkan di Villano nggak setirus Primavera ya, dia kaki mau nggak mau agak lebih ngangkang. Dan ngaruh banget ya Mas ya, tirus Ngaruh kayak gitu. banget ya. Lihat nih, ini duduk posisi duduknya udah posisi duduk riding loh, enak, kakinya napak. Kalau jok bukan di Primavera ya? Primavera ya? Iya. Cuma kalau buat boncengan, Nah, lebih menderita di Primavera. Kenapa? Karena pijakan kakinya tuh nggak enak banget teman-teman, sempit banget pijakan kakinya. Yang standar ya, makanya kayak ini nih, motor ini kan udah dikasih pusat tambahan kan. betul. Secara estetika kurang oke sih emang, tapi dipakainya mendingan jadinya. Jadi fungsional Mas ya, jadi kakinya nggak apa ke dalam gitu nih. Iya betul. Jadi keluar gini. Sedangkan kalau di Grand Villano Mas, dibonceng? Udah enak banget. Pusat segede gitu kan, lebar, gede kayak karet, tuh joknya juga lebar juga, panjang, terutama panjangnya ya. Iya. Tebel. Kalau dibonceng sih kalau saya lebih enjoy di Villano daripada di Vespa. Terus kalau ngomongin handling, untungnya dua motor ini sama-sama lincah sih. Betul. Sama-sama pakai ban ring 12 gitu kan. Cuma emang wheelbase-nya panjangan Vespa enggak. Jangan Vespa ya? Mas? Panjangan Vespa dikit, tapi ya buat selap-selip masih sama-sama oke, sama-sama enak. Nah, kalau ngomongin handling, buat meliuk-meliuk emang Vespa kesan lebih berat ya. Iya. Bobotnya nggak bohong ya? Si perangkanya monokok itu emang ya, mau nggak mau emang lebih berat kan daripada Villano yang pakai frame biasa. Terus kalau kenyamanan suspensi tetap sih enakan di Grand Villano. Grand Villano ya, yang belakang empuk banget gitu. Terus yang depan juga stabilitas juga lebih oke. Kalau jalannya yang nggak terlalu rusak-rusak banget, di Villano masih lembut lah. Kecuali kalau kalian lewat jalan yang rusak ya, itu baru sering bottoming nganjak. Atau speed trap yang tebel-tebel tuh Mas. Atau lubang yang cukup gede ya teman-teman ya. Iya. Karena udah bannya kecil, suspensinya juga cukup empuk, pas kena lubang gede itu kerasa banget bottoming. Nah kalau di Vespa lewat konblok kayak gini aja kerasa banget bedakan. Padahal cuma konblok biasa gitu kan. Jangan-jangan didesain itu Mas, biar kita apa? Biar handlingnya ngerasain sensitif sama jalan gitu biar. Bisa jadi ya. Cuma jadi nggak nyaman di Indonesia. Kalau di Eropa kan jalannya mulus-mulus banget Iya. kan ya. Mungkin karena benchmarknya di sana kan, bikinnya developnya di sana. Begitu dibawa ke sini kan banyak gang yang banyak polisi tidur. Jalan jelek. Solusinya kan banyak teman-teman yang akhirnya ganti suspensi kan. Iya. Suspensi depannya diganti kayak belakang juga. Merek-merek banyak ada Ohlin, WS, apa segala macam banyak suspensi buat Vespa modern gitu. Itu kalau secara ini ya, riding position, sama kenyamanan, handling gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Kalau saya sih lebih enjoy buat harian gitu di Villano sih. Tetap ya Mas ya? Dari segi Kemudahannya lah ya, Betul. kemudahan, kenyamanan. kenyamanan suspensinya, habis itu handlingnya. Betul. Oke lah. Terus performa. Nah, ini unik juga nih. Performa ini dua motor ini punya kapasitas mesin yang beda kan. 150 sama 125 cc. Cuma bedanya kalau si Villano pakai Hybrid system. ya, ada bantuan hybrid di 3 detik pertama. Nah, kesamaannya dua motor ini sama-sama belum pakai radiator teman-teman. Makanya ceng-cengannya kan motor mahal dia pakai kipas angin gitu kan. Apa motor 50 juta masih pakai kipas? Motor kipas angin karena belum ada radiatornya gitu kan. Sama di Villano juga pakai kipas angin juga gitu. Nah, ternyata yang bikin kaget adalah waktu kita ukur data akselerasinya. Pakai racebox ya Mas? Pakai racebox, ternyata tuh dua motor ini hampir sama teman-teman. Oke lah, masih lebih kencengan Vespa dikit gitu, tapi nggak signifikan itu, nggak terlalu jauh-jauh banget. Dan itu dari 0 sampai 60 km per jam, jarak 201, 402 juga masih tetap Sejaban ya? lah, masih bedanya dikit banget gapnya.
Cuma di 80 km per jam ke atas baru deh. Baru emang cc lebih besar nggak bohong ya Mas? Iya, napasnya nggak bohong ya. Napasnya lebih panjang. Tapi kalau di penggunaan dalam kota ya Mas ya, yang cenderung stop and go sama kecepatan rendah ke menengah kayaknya udah cukup ya Mas? Ya kalau buat santai-santai sih cukup sih. Terus kalau top speed juga ternyata nggak sekenceng Primavera teman-teman. Jadi si Verano ini di sepeda motor cuma 104 km per jam. Terus kalau kita ukur pakai GPS nggak nyampe 100 ternyata. Cuma 90 sekian, 98, 96 km per jam gitu. Kalau si Vespa sih mending. Masih dapat 100 ya? Iya. Ya tetap aja lah kalau misalnya kalian adu bareng gitu di atas 80 udah lama-lama kan ditinggalin karena top speednya udah kalah. Masih tetap nggak bohong lah, 150 cc masih lebih kencang. Cuma kalau dibandingin sama LX ya udah jauh teman-teman. Makanya lagi-lagi itu nggak pakai LX ya komparasinya. Iya, karena jauh banget karena udah mesinnya lebih pelan dan bobotnya juga lebih berat kan. Nah itu kita menduga sih kenapa bisa equal dua motor ini ya karena salah satunya ada bobotnya Vespa berat ya. Betul. Dari frame-nya. Motor ini aja udah 100 kilo nih si Vilano. Kalau Vespa udah di atas 100 kilo. Pasti di atas 100 kilo, iya. Gitu teman-teman kalau setelah performa. Terus kalau kasih bahan bakar ini juga ngagetin juga teman-teman nih. Di Primavera berapa? Di Primavera itu 130-an, tepatnya 32,4 km untuk setiap liter bahan bakar Mas. Tuh, gila ya. 150 cc loh, 130-an. Balik kalau kayak PCX, kayak 150 misalnya ya, Aerox, NMAX segala. Iya, itu masih bisa 40-an lah, 40 sekian kilometer per liter gitu kan. Tapi Vespa ini 132 ya, gila ya. Kalau di Vilano irit banget teman-teman sampai 50 km per liter. Irit banget ya. Iya, makasih bahan bakarnya. Irit banget lah. Iya. Dengan tangki yang 4 literan berarti bisa lebih dari 200 kilo Mas. Iya, udah. Terus jadi dari semua yang kita omongin ya, performa ya equal lah ya, menang dikit gitu kan, menang dikit. Terus posisi bahan bakar jauh lebih boros di Vespa. Kemudian fitur menang telak kayaknya ya, Vilano menang telak kan banyak banget kan. Banyak banget fiturnya. Terus menang di apanya coba? Harganya lebih mahal loh, Dal. Harganya hampir 2 kali lipat. Iya. Kayak ini ya, yang mau ngetes hanya desainnya aja ya, enggak ya? Betul, desainnya. Kalau desainnya emang nggak bohong sih, kalian lihat dari samping aja deh. Garis-garis bodinya tuh enak banget dilihatnya. Bener-bener. Sederhana, tapi tetap kelas elegan. Gitu, elegan. Yang kayak tadi saya bilang, kalau misalnya dipamerin atau ditaruh di parkir di ruang tamu juga masih kelihatan asik Mas. Masih pantas ya? Jadi pajangan. Oke, itu desain ya? Desain. Ya gitu teman-teman, kalau si Yamaha ini kayaknya ngejar value gitu kan. Oke lah, tampangnya klasik, retro, eksklusif gitu, tapi tetap aja value-nya nggak ditinggalkan lah ya. Tetap dipikirin, fitur-fitur tetap mau tambahin, tapi kalau di Vespa tadi itu heritage, lifestyle, desainnya segala macam. Desainnya nggak bisa bohong deh. Jadi kita lihat langsung aja udah kelihatan banget. Catnya, body-bodinya apa tuh kelihatan lebih mahal, lebih mewah sini ya. Cocok deh. Gitu deh. Oke teman-teman, kira-kira itu ngobrol-ngobrol kita jajarin Vespa Primavera sama Grand Vilano. Semoga menjawab rasa penasaran kalian ya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan juga Instagram Otomotif_TV. Satu lagi, kalian juga harus kunjungi www.otomotifman.com untuk mendapatkan berita terkini tentang dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.